Pagi ini, suasana kampung halamanku begitu indah. Setelah hampir 10 tahun merantau, akhirnya aku kembali ke tanah kelahiranku. Ah, betapa rindunya aku akan suasana ini. Mama pasti merindukanku, lirihku dalam hati. Tak terasa, bibirku tersenyum mengingat wajah wanita yang telah melahirkanku. Kedatanganku kali ini pasti akan mengejutkannya. Tanganku terangkat, mengangkat tas ransel yang berisi hadiah kecil untuk Mama, sesuatu yang pernah ia minta sebelum aku pergi merantau. Flashback, ingat Yali pesan Mama, jangan sampai panjang tangan di kota orang. Jujur itu kunci kesuksesan. Wanita berjarik kecoklatan tua, yang warnanya mulai pudar itu tersenyum menatapku. Keriput di wajahnya terlihat sangat cantik. Mama mengelus pucuk kepalaku. Ngeh, Mak, Lian ngerti. Aku tersenyum menatapnya. Mama mau dibeliin apa nanti kalau Lian pulang? Aku sempat bertanya tentang keinginannya, berharap suatu hari aku bisa memberinya sesuatu dari hasil kerja keras di perantauan. Mama menggeleng lalu mencubit perutku. Aku terkekeh geli oleh sikapnya. Ngawur, belum berangkat sudah minta Mama. Nitip! Wanita itu tersenyum, meski kedua matanya mulai berkaca-kaca. Aku tahu, ia menahan sesak karena kepergianku. Amin. Siapa tahu Lian sukses, Mak. Tak belikan apa yang Mama mau, ucapku penuh semangat. Ya sudah, sana berangkat. Mama nitip mukena, katanya sambil melambaikan tangan, mendorong tubuhku sedikit menjauh. Aku berbalik, menaiki bus, lalu menghilang di tikungan. Flashback end. Lian rindu Mama, lirihku. Dalam tas ransel ini ada mukenah yang Mama minta bertahun-tahun yang lalu. Bukan karena aku tidak ingin membelikannya sebelumnya, tetapi Mama memang ingin aku membawakannya sendiri saat aku pulang. Tin! Tin! Suara klakson mobil terdengar. Aku menoleh ke belakang. Loh Mas Lianto! Ucap lelaki bertubuh kurus itu. Aku menebak, dia adalah Sabto, teman kecilku. Loh, Sabto toh? Aku tersenyum. Sabto turun lalu memelukku erat. Aku membalas pelukan hangatnya. Makin ganteng aja kamu, Mas. Lali aku. Sabto tersenyum ramah. Aku menatap kendaraan yang dibawa Sabto. Sebuah mobil bak terbuka dengan muatan kursi plastik dan beberapa tenda yang sepertinya untuk acara pernikahan. Siapa yang nikah, Sab? Tanyaku. Sabto beralih menatap mobil putihnya. Ajeng, Mas. Dega Ajeng. Gadis yang 10 tahun lalu menolak menikah denganku karena kemiskinanku. Ajeng. Aku mengulang kalimat Sabto, memastikan aku tidak salah dengar. Sabto mengangguk. Iya, Mas. Untuk yang ketiga kalinya, suaranya terdengar lirih. Oh, Ajeng. Putri orang terkaya di desaku, Desa Air Hitam. Oh iya, Sab. Aku duluan ya. Mama pasti menungguku. Aku mengambil anak kunci di atas meja lesehan yang menghadap langsung ke persawahan. Tempat ini yang membuatku berhenti sejenak tadi. Sekadar membuang penat setelah perjalanan panjang, menaiki motor seharian penuh. Oh iya, Mas. Hati-hati. Sabto melambaikan tangan tatkala motor yang kukendarai mulai melaju pelan. Jalan berbatu dan berlubang membuatku sedikit kesulitan. Sebenarnya, aku masih ingin mendengar tentang Ajeng. Gadis cantik yang membuatku sulit menemukan tambatan hati setelah ditolak mentah-mentah olehnya. Maaf, Mas. Ajeng nggak bisa melanjutkan hubungan ini. Mas Lian, Ajeng sudah menerima perjodohan dari Bapak. Ajeng nggak mau durhaka. Apalagi, Ajeng memang membutuhkan lelaki yang bertanggung jawab. Selain cinta, uang pun harus, Mas. Perkataan Ajeng bertahun-tahun lalu masih terngiang di telingaku, membuyarkan lamunanku. Aku memutuskan menepi sebentar. Kumandang azan maghrib menggema. Aku memutuskan untuk berhenti sejenak. Udara pedesaan begitu asri. Hamparan sawah yang telah menguning siap untuk dipanen mulai tertutup gelapnya malam. Aku memilih beristirahat di pondok bambu. Sebenarnya, hanya butuh waktu 20 menit untuk sampai ke rumah setelah melewati gapura. Namun, azan menghentikanku sejenak. Bukankah lebih baik berhenti sejenak, menghargai seruan Allah yang mengajak umatnya beribadah? Helm full face ku taruh di samping.
Begitu pula sarung tangan hitam kesayanganku. Samar-samar, aku melihat seorang wanita berjalan dari kejauhan. Aku memicingkan mata. Gadis mana yang masih berkeliaran di jalan seperti ini? Aku segera berdiri, tergesa memakai kembali helmku, lalu menarik pedal gas untuk menyusulnya. Khawatir jika ada orang jahat yang berniat melukainya. Mesin motorku matikan. Tepat di samping wanita itu, aku menyamakan langkahku dengannya. "Permisi mbak, sampean mau kemana?" tanyaku. Wanita bergaun putih gading itu tak mengindahkan ucapanku. Apakah dia tuli? Atau, "Permisi." Aku mencoba meraih tangannya. Dingin menjalar di telapak tanganku. Wanita itu menatapku tajam. Aku kelimpungan. "Maaf." Aku buru-buru melepaskan cekalanku. Tanpa berkata apapun, wanita itu kembali berjalan. Aku mengkhawatirkan keadaannya. Kaki putih tanpa alas itu menginjak bebatuan. "Apa tidak sakit?" Dret. Suara ponsel terdengar. Aku segera merogoh saku celanaku. "Di mana, Li? Ini mamakmu menunggu. Khawatir kok belum sampai." Suara Pak De Anto terdengar. "Udah, di jalan, Pak De. Tunggu sebentar lagi, aku hampir sampai." Jawabku. Tut-tut, ponsel telah mati. Aku kembali mencari keberadaan wanita tadi, tapi nihil. Hanya ada jalan setapak di hadapanku. Kemana perginya? Lirihku. Aku menghela napas panjang. Tanpa sadar bibirku tersenyum. Misterius. Detak jantungku berdetak tak karuan. Bagaimana mungkin wanita itu dengan cepat mengisi hati yang telah lama kosong? Tintin, mesin kendaraanku matikan. Setelah sampai di pelataran rumah, aku menatap sekitar yang nampak sepi. Hanya ada lampu penerang luar rumah. Dulu, rumah ini lebih mirip gubuk. Sekarang, tampak berbeda. "Tok-tok. Assalamualaikum, Mak. Ini Lian pulang." Aku mengintip kaca jendela. Lampu di dalam padam. Kemana perginya Mama? Bukannya tadi menunggu kedatanganku? Sekian menit aku menunggu. Bahkan, tanpa sadar, mataku mulai terpejam. Namun sebelum semuanya beralih menjadi mimpi, kurasakan sentuhan hangat di pipiku. Mataku mengerjap. Sutas senyum bersemayam di wajah manis Mamak. "Dari mana, Mak?" Aku terduduk di kursi rotan di teras rumah. Mamak tersenyum, lalu mengeluarkan anak kunci. Aku mengikuti langkahnya dan segera menyusul saat ia tampak terburu-buru. "Mak, baru pulang dari rewang di rumah Bukdeyati. Ajeng, anaknya kembali menikah," ujar Mamak tanpa menoleh sedikit pun ke arahku. Tangannya yang sudah keriput menyimpan beberapa bungkus plastik berisi makanan di atas meja. Aku memperhatikan gerakannya. "Rewang malam-malam, Mak? Bukannya biasanya pagi, apalagi sebelum resepsi?" tanyaku. "Banyak yang sudah berubah, Lian. Apalagi setelah 10 tahun lamanya. Tidurlah. Masih ada hari esok yang harus kau sambut," lanjutnya sebelum berlalu. Sosoknya hilang di balik pintu kamar. Apakah Mamak tidak merindukanku setelah bertahun-tahun lamanya? Tidak mungkin. Mungkin Mamak hanya kelelahan setelah rewang. Berkali-kali tubuhku kuposisikan senyaman mungkin, tetapi mataku belum ingin terpejam. Aku memutuskan keluar kamar, melihat daun pintu kamar Mamak yang tertutup rapat. Aku melangkah menuju teras depan, mencoba mengusir kebosanan. Hawa dingin menyapu kulitku. Inilah yang membuatku merindukan kampung halaman. Suasana yang tak bisa dibeli. Aku tak merokok, jadi kupilih membuka gawai untuk mengusir kantuk. Tring! Satu pesan masuk dari nomor tak dikenal. Aku memicingkan mata. "Mas Lian kembali? Syukurlah. Tolong selamatkan aku, Mas. Aku mohon." Aku bergumam, lalu mengklik profil nomor itu. Terpampang jelas siapa pemilik pesan. "Ajeng?" Tring. "Keluarlah. Mas, pergi sejauh mungkin. Semuanya telah berubah. Aku tahu ini konyol, tapi percayalah Mas, mereka bukan..." Tring. "Lian, kenapa masih di luar?" Aku menoleh mendapati Mamak berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat, namun ia tersenyum dingin. "Cari angin, Mak." Tring, aku sempat melirik layar gawaku. 2 pesan beruntun belum sempat kubaca, tapi sekilas aku tahu siapa pengirimnya. Ada apa dengan Ajeng? Lirihku dalam hati. "Masuklah, Lian.
Hari sudah larut. Tidak baik untuk kesehatanmu, ujar Mama lirih. Aku menoleh ke arahnya. Namun, dalam sekejap, ia sudah menghilang di balik pintu. Ada apa dengan Mama? Kenapa dia terasa seperti orang asing? Tring, pergilah Mas. Tiba-tiba layar ponselku menghitam, menandakan kehabisan daya. Aku bergegas masuk untuk mengisi ulang baterainya. Namun, langkahku terhenti di ambang pintu saat sekelebat bayangan melintas cepat di hadapanku. Dek. Aku menoleh ke arah bayangan itu. Betapa terkejutnya aku. Di sana ada gadis itu. Gadis misterius. Ia tersenyum. Bagaimana jadinya jika kita bertemu wanita cantik dengan rambut tergerai indah? Apakah akan merasa takut? Tentu tidak bagiku. Tatapan gadis misterius itu menghujam jantungku. Meski senyumannya begitu samar, kakiku hendak melangkah mendekat. Tatkala tepukan pelan menyentuh pundakku. Lian, aku menoleh. Mama tersenyum hangat menyambutku. Aku bergeming. Lalu Mama memeluk tubuhku erat, hampir membuatku limbung. Masya Allah, Li. Kapan pulang? Mama rindu. Nak. Mama menangis terseduh di pelukanku. Namun aku malah dibuat heran dengan sikapnya. Mungkinkah bisa secepat ini perubahan? Itu hadir. Ayo, jangan di pintu. Duduk dulu. Mama menarik tanganku menuju sofa ruang tamu. Aku mengiyakan ajakannya dan ikut menghempaskan tubuhku ke sana. Kok nggak ngabarin kalau sudah sampai rumah? Seharusnya nelpon gitu, biar Mama nggak tidur lebih awal dari sore. Dek, aku tertegun mendengar ucapan Mama. Aku menatap lekat matanya yang terlihat sembab. Mungkinkah Mama berbohong? Bukankah tadi Mama baru pulang dari Rewang, tidur dari sore, Mak? Liriku. Mama menggenggam telapak tanganku. Kehangatan menjalar di sana. Iya, Lian. Mama kecapekan habis pulang dari pengajian rutin di desa sebelah. Mama tersenyum. Aku menggeleng pelan. Seketika suasana menjadi canggung. Bukannya Mama rewang di tempat Bukdeyati? Tanpa sadar, pertanyaan itu keluar dari bibirku. Seketika, wajah Mama berubah tegang. Aku bingung dengan perubahan sikapnya. Mama lantas berdiri, beralih ke gagang pintu, lalu cepat-cepat menguncinya. Aku mengikuti langkah Mama. Semua jendela ia kunci rapat. Tak lupa tirai segera ditutup. Mak, ada apa? Liriku. Mama terus berjalan ke sana kemari, memastikan semua pintu terkunci rapat. Ayo tidur, Li. Mama berujar lirih setelah menatapku. Kulihat peluh membasahi pipinya. Aku mengernyit. Ada apa dengan Mama? Ada apa, Mak? Mama belum menjawab pertanyaanku. Langkah Mama terhenti, lalu ia berbalik menghadapku. Mama enggak rewang, Li. Suaranya terdengar begitu pelan. Aku semakin penasaran dengan sikapnya. Kalau Mama enggak rewang, lalu siapa tadi yang mengaku pergi rewang? Kenapa, Mak? Bukannya Ajeng menikah lagi? Tanyaku. Bagaimana mungkin Mama rewang di malam tahlilan hari ketiga Bukdeyati? Lian, Deg tahlilan. Itu berarti, Mak, maksudnya, aku terbata. Mama menatapku lekat lalu menunduk. Terdengar helaan napasnya. 3 hari yang lalu, Bukdeyati meninggal, Lian. Dan malam ini adalah tahlilan ketiga untuknya. Innalillahi, lirihku. Lalu, bagaimana pernikahan Ajeng, Mak? Apakah mungkin menikah saat keluarga sedang berkabung? Rasa penasaran kian membuncah. Mama kembali mengangkat wajahnya. Dari mana kamu tahu, Li, kalau Ajeng akan menikah? Mama menatapku tajam. Dari Sabto, Mak. Teman masa kecil, Lian. Aku berkata jujur. Bukankah memang benar aku tahu hal ini darinya? Lian. Mama terdengar menggantung kalimatnya. Aku mulai gelisah. Dari raut wajahnya, aku bisa memastikan ada hal besar yang ingin ia sampaikan. Bukdeyati meninggal setelah mobil yang ia tumpangi masuk jurang, bersama dengan tenda resepsi yang dibawa untuk pernikahan Ajeng. Nak, Mama menjeda ucapannya. Aku mendengar semua kalimat itu begitu jelas. Mama membenarkan letak jarik yang menutupi kepalanya sebagai pengganti selendang.
Dan kau tahu, Li, siapa sopir yang turut serta bersama Bukdayati? Mama melemparkan pertanyaan yang tentu saja aku tak bisa menjawabnya. Dia Sabto, Lian. Teman masa kecilmu? Duar, bagai disambar petir di siang bolong, aku tersentak kaget. Seketika kedua kakiku limbung hingga hampir terjatuh. Jika tidak cepat-cepat Mama berlari menahan tubuhku. Astagfirullah. Lian, ada apa? Mama memekik kaget melihat keadaanku. Mama berbohong. Ucapku lirih. Aku merasa semua ini omong kosong. Jelas aku melihat senyum Sabto tadi siang. Bahkan, aku sempat memeluknya begitu erat. Bagaimana mungkin jika itu bukan Sabto? Lian, Mamak tahu Sabto adalah teman masa kecilmu. Tapi Mamak berbicara jujur, Li. Sabto meninggal di tempat saat kejadian itu terjadi. Aku menatap manik mata Mama. Tak ada kebohongan di sana. Mama berucap jujur. Mak, aku menjeda ucapanku ketika gedoran pintu saling bersahut-sahutan. Bug, bug, bug. Lian, ayo kita rewang. Bug, ayo Lian, ada seni wayang juga di sana. Brak, bug, aku tersentak kaget. Suara itu milik Sabto. Mama menggenggam erat tanganku. Aku merasakan tangan Mama gemetar, begitu pula dengan tubuhku yang tiba-tiba menggigil. Aku melirik jarum jam, tepat pukul 12 malam. Mamak turut memperhatikan pandanganku. Lian, ayo berangkat. Kita rewang. Suara Sabto menggema. Aku sampai menutup telingaku. Mamak berdiri, melangkah mendekati daun pintu. Aku tahu ada Sabto di balik pintu itu. Entah tubuhnya atau hanya arwah penasarannya, Allahu a'lam. Nak Sabto, Mama tahu kamu rindu sama Lian. Tapi sekarang Lian sudah lelah, ingin istirahat terlebih dahulu. Pulanglah, Li. Insya Allah besok, Mamak akan menemani Lian berziarah ke makammu, ucap Mama dengan tenang. Hening. Suara langkah kaki terdengar ramai, menjauh. Mamak terduduk dengan bahu berguncang. Mamak menangis. Aku segera menghampiri wanita yang telah melahirkanku itu. Ia tergugu dengan isak tangisnya. Mak, ada apa? Aku menopang tubuh Mama untuk kembali duduk di sofa minimalis di ruang tamu ini. Aku berlari ke dapur hendak mengambil air putih, tetapi pandanganku tertuju ke meja makan. Beberapa jam lalu, seseorang yang kukira Mama sempat meletakkan makanan di sana. Kini, tidak ada apapun di atas meja makan itu. Aku mengambil satu gelas, mengisinya dengan air minum, lalu meletakkannya di nampan. Bergegas, aku menghampiri Mama yang masih menitikkan air mata. Diminum, Mak. Aku menyerahkan segelas air bening itu. Mama menerimanya, lalu meminumnya hingga tandas. Mak, lalu kenapa? Tidurlah, Li. Mama merasa lelah. Mama beranjak, setelah meletakkan kembali gelas kosong itu di atas meja. Belum sempat pertanyaan terlontar dari bibirku, Mama sudah menghilang di balik pintu. Aku mengusap rambut kasar. Semua ini hanya ilusi atau apa? Belum genap 1 hari aku kembali ke kampung, halamanku, tetapi sudah beribu tanda tanya muncul di benakku. Kematian Bukdayati, lalu misteri arwah penasaran Sabto. Ada apa ini? Kenapa harus aku yang mengalami ini? Gumamku kesal. Aku benar-benar merindukan desa kecilku dahulu, tetapi lihatlah sekarang, semuanya seakan teka-teki. Bahkan, sikap Mama berubah drastis dalam sekejap. Tanpa sadar, mataku terasa berat. Aku tertidur di sofa tanpa ingin beranjak ke kamar lebih dulu. Sinar sang surya menyentuh kulitku. Aku mengerjap berkali-kali. Jam dinding menunjukkan pukul 7 pagi. Itu artinya, aku kesiangan untuk melaksanakan kewajiban sebagai umatnya. Astagfirullah. Aku mengusap wajahku dengan kasar. Sudah bangun, Li. Suara lembut Mama membuyarkan pikiranku. Aku tersenyum menatap Mama yang datang dengan nampan berisi 2 mangkuk, berisi sesuatu yang mengepul. Kupikir itu bubur, mengingat Mama memang pecinta bubur. Ayo, cuci muka dulu, lalu sarapan. Mama sudah buatkan bubur kesukaanmu. Mama tersenyum ramah. Aku menatap wajah tuanya dengan hati yang begitu tenang. Inilah mamaku, wanita yang selalu bercahaya wajahnya.
bukan karena usianya, tetapi karena aura keibuannya yang begitu kental, wanita yang selalu menjadi garda terdepan untuk anaknya. Sebelum ke balai desa sesuai permintaan Mamak beberapa jam lalu, aku memutuskan untuk pergi ke kediaman Bukdayati. Sekadar menyampaikan bela sungkawa sekaligus berdoa untuk beliau. Namun, sebelum itu, aku harus berhenti dulu di warung lesehan kemarin untuk mengisi bahan bakar. Lelaki tua yang menyambutku dengan ramah kemarin kini menunduk, tampak takut-takut. Aku heran, terlebih saat pandangan kami beradu. "Maaf Pak, apa ada yang salah dengan saya?" tanyaku lirih. Lelaki pemilik lesehan itu menatapku ragu, lalu secepat kilat menggeleng. Enggak, saya pikir sampean wong gendeng." Deg, aku sedikit terkejut olehnya, lalu buru-buru mengeluarkan selembar uang biru untuk membayar bahan bakar yang telah terisi penuh untuk motorku. "Ada-ada saja, Pak. Masa iya tampang saya seperti orang edan?" Aku terkekeh. Lah gimana saya nggak mikir begitu, Mas? Wong kemarin sampean ngomong sendiri, terus meluk tubuh sampean sendiri, pakai ketawa sendiri lagi. Dek, udara pagi yang beranjak siang ini terasa pengap, padahal cuacanya begitu cerah. Aneh, bukan? Bulu kudukku meremang setelah mendengar ucapan lelaki tua ini, mengingat kemarin jelas-jelas hampir seharian aku beristirahat di sini. Wong, kemarin sampean ngomong sendiri, terus meluk tubuh sampean sendiri pakai ketawa sendiri lagi. Aku menganga. Jujur, untuk beberapa detik rasanya duniaku berhenti di tempat. Mungkin salah lihat, Pak. Aku menggaruk kepala yang tak terasa. Gatal, sedikit menutupi malu dan juga rasa canggung. Ah, masa iya salah lihat? Nggak mungkin, Thomas. Lelaki itu menjulurkan selembar uang kembalian. Aku segera mengambilnya lalu menyimpannya ke dalam saku. Ya sudah, terima kasih, Pak. Mari. Ucapku seraya menaiki motorku. Meski samar, terdengar oleh telingaku bahwa lelaki tua itu sedikit bergumam. Ngesakno, sek enom wes gendeng. Padahal lumayan ganteng. Ngunu kuilek terlalu sering tersakiti oleh cinta. Angel. Aku tersenyum kecut mendengar perkataannya. Tintin motorku melaju pelan. Gamis hitam panjang tersapu oleh angin. Motorku terparkir tepat di halaman rumah. Mamak telah siap dengan buku Yasin di tangannya. Juga tak lupa satu botol air mineral. "Kok lama, Li?" "Udah siang ini," ucap Mamak ketika aku turun dari motorku. "Ngisi bensin, Mak." "Oh iya, Mama ikut toh?" "Lah iya ikut, sekalian ziarah ke tempat Sabto juga," jawabnya. "Kamu udah ke tempat Bukdayati kan, Li?" sambungnya. "Lali, Mak. Padahal tadi udah mau ke sana." Aku menepuk jidatku. Bagaimana mungkin aku sepikun ini? Ah iya, perkataan pria tadi yang mengusik ingatanku. Aduh, Lian. Pieto? Ya sudah, ndak apa-apa. Lian ke tempat Bukdayati sendiri. Mamak tunggu di TPU desa. "Cepat nyusul," ucap Mamak. Aku mengangguk tanda setuju. Bendera kuning masih berkibar tersapu angin. Begitupun jejeran kursi plastik di depan rumah berkabung. Aku membenarkan letak peciku dan melangkah yakin. Suasana siang kali ini terlihat sepi. Mungkinkah sudah banyak sanak keluarga yang kembali pulang? Bukan tanpa alasan. Biasanya didesaku. Jika ada acara seperti pemakaman atau pernikahan, sanak, keluarga berbondong-bondong segera pulang untuk membantu sebisanya. Meringankan pekerjaan tuan rumah, terlebih jika hajatan tiba. Rewang, itu istilahnya. Namun, satu yang harus digarisbawahi, desa kami kental dengan adat. Rewang tidak boleh dilakukan jika acara pemakaman. Para tetangga tidak boleh membantu kecuali sanak keluarga. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Sahut beberapa wanita juga lelaki berumur di dalam rumah Bukdayati. Mungkin mereka kerabat jauh yang belum pulang. Setelah berbincang cukup lama dan tak lupa mengucapkan bela sungkawa, aku berniat pamit pulang. Namun, aku cukup heran. Di mana keberadaan putri Bukdayati, Ajeng? Aku mengeluarkan ponselku dari dalam tas selempang yang kupakai. Ada banyak pesan, beruntun di sana, dari nomor tak dikenali. Namun, aku tahu siapa pemiliknya. Ajeng.
Aku buka aplikasi berlogo ponsel itu dengan warna hijau sebagai penarik pengguna. Beberapa pesan berjejer rapi di sana. Aku menarik napas dalam. Ada apa dengan wanita ini? Pergilah, Mas. Mas Lian tahu, Ajeng terus tersiksa sendiri di sini. Selamatkan Ajeng, Mas. Mas, ibu, huhuhuhu. Mas, ayo kita pergi. Mas, dia datang. Dia menatapku. Wanita MUNAFIK itu mendekat. Mas Lian, satu tepukan. Halus mengenai bahuku. Aku menoleh. Rupanya Pak De Anto, suami dari mendiang almarhumah. Kapan kembali dari kota, Lian? Pak De Anto duduk tepat di sampingku. Aku menatapnya dengan tersenyum, meski canggung, karena dahulu dialah orang yang menentang hubunganku bersama putrinya Ajeng. Tadi malam, Pak De Anto manggut-manggut. Kumisnya yang tebal ternyata masih awet. Aku menatap wajahnya yang terlihat sangat cerah. Apakah suami di muka bumi ini tak merasa sedih ditinggal istrinya? Bagaimana pekerjaanmu di kota? Apa akan ditinggalkan begitu saja? Tidak, Pak De. Lian sudah memutuskan menetap di sini mengingat mama yang mulai menua. Lagi pula, bengkel Lian bisa dipindahkan ke desa kita. Jawabku jujur. Memang faktanya aku memiliki beberapa cabang untuk alat perbengkelan. Berbagai macam kebutuhan untuk kendaraan sudah lengkap di bengkel yang kumiliki. Meski dahulu itu hanya mimpi, sekarang usaha dan doa dari mamaku berbuah, aku sukses di umur hampir kepala 3. Bagus, tapi kamu harus siap dengan risikonya. Lirih Pak De Anto. Aku menatap wajahnya. Pak De Anto terlihat begitu tenang. Pak De, maaf jika lancang. Ajeng di mana sekarang? Lian dengar Ajeng akan menikah? Aku memberanikan diri bertanya lebih. Oh lanjut, mengingat keberadaannya yang tak ada. Untuk apa bertanya tentang dia, Lian? Wanita pendosa. Pembohong. Deg, aku terkejut bukan main tatkala Pak De Anto berbicara dengan nada tinggi. Padahal sangat jelas bahwa beberapa menit lalu sikapnya begitu berwibawa. Beberapa pria bertubuh tegap menghampiri kami berdua, mengingat suara bariton Pak De yang menggelegar. Takut jika menjadi keributan, aku diiring untuk segera keluar dari kediaman mendiang Bukdeyati. Maaf ngeh Mas Lian, lebih baik pulang dulu. Sekali lagi maaf. Ucap lelaki yang kupikir dia sanak saudara Pak De Anto. Iya, nggak apa-apa Pak De. Maaf merepotkan. Saya nggak nyangka kalau pertanyaan saya memancing keributan. Sekali lagi maaf. Aku mengundurkan diri sebelum benar-benar hendak pergi. Suara teriakan wanita membuatku terkaku. Mas Lian. Ajeng. Gumamku. Ajeng berlari, namun secepat kilat para lelaki bertubuh tegap menahan tubuhnya. Aku menatap wajah Ajeng yang berubah pias. Tubuhnya terlihat kurus dengan rambut acak-acakan. Aku menahan napas tatkala mata kami sempat beradu pandang. Ajeng menangis. Mas Lian, jangan pergi. Selamatkan aku, Mas. Ajeng meronta. Tubuhnya terlihat gemetar. Bocah edan. Makin hari makin menyusahkan. Buh, aku terkejut bukan main tatkala Pak De Anto menarik rambut Ajeng hingga terjungkal ke belakang. Darahku berdesir. Kedua telapak tanganku mengepal. Berhenti. Aku berlari menarik cekalan tangan Pak De yang hendak menarik tubuh Ajeng ke dalam. Pak De Anto melotot ke arahku dan kubalas dengan tatapan tajam. Buh. Suasana kian riuh tatkala bogeman mentah mendarat tepat di pelipis Pak De Anto. Dadaku naik turun. Apakah seperti ini memperlakukan wanita? Teriakku. Aku menarik tubuh Ajeng dan Ajeng segera memeluk erat tubuhku. Terdengar isak tangisnya yang menyayat hati. Bagaimanapun dia adalah wanita yang pernah kucintai. Pak De Anto hendak membalas pukulanku namun ditahan oleh orang yang turut menyaksikan perkelahian kami. Mas, brak, Ajeng terjatuh hingga pingsan. Aku mengangkat tubuhnya, merengkuh lalu membawa tubuhnya pergi meski tatapan tak suka Pak De dilayangkan untukku. Urusan kita belum selesai, Pak De. Aku gegas berlari, hendak membawa sekaligus motor terasa sulit. Kuputuskan untuk berlari membawa tubuh Ajeng bersamaku. Tujuan utamaku adalah jalan raya.
Aku menatap wajah Ajeng yang pucat pasi. Kini kami berdua berdiri di pinggir bahu jalan dengan tubuh Ajeng di pelukanku. Berhenti. Satu mobil angkutan umum berhenti mendadak. Gegas aku naik dan menidurkan Ajeng di kursi panjang angkot ini. "Pak, bisa anterin saya ke rumah sakit?" Aku berbicara pelan dan sedikit memaksa kepada sopir. Sopir melirik kenek di sampingnya. Angkot yang kosong membuatku lebih leluasa meminta bantuan. "Tapi kita nggak ke arah sana, Mas. Saya bayar." Gegas aku merogoh saku, mengambil selembar uang merah, lalu memberikan langsung kepada sopir. Baik. Mobil melaju pelan. Aku menatap wajah wanita yang masih tak sadarkan diri. "Ada apa denganmu? Kenapa di saat tak sadarkan diri pun kau tetap mengeluarkan air mata? Apa semua begitu sakit?" "Ajeng," lirihku dalam hati. Kepala Ajeng kutidurkan di pangkuanku. "Mas dari mana?" Ucap kenek itu melirikku dari spion. "Dari desa air hitam, Mas. Dari desa Keramat, Thomas." Ucapan mereka berdua kompak. Degahku tertegun mendengarnya. Hust. Ngomong apa sih kita ini?" Keduanya nyengir kuda lalu bergantian menoleh ke arahku. Aku tak terlalu menggubris keduanya. Bagiku, yang paling penting saat ini adalah keselamatan Ajeng. "Maaf jika kurang sopan, Mas. Lebih baik sampean jangan terlalu lama di sana. Apalagi kami perhatikan sampean pendatang baru." "Memangnya ada apa ya, Pak? Lagi pula saya asli dari desa itu." "Ah, ngawur sampean, Mas." Tawa keduanya pecah. Aku menggaruk kepala yang tak gatal. "Warga asli sana sudah banyak yang wafat, Mas." Waktu menunjukkan pukul 2 siang setelah jam tangan kulihat, sudah lebih dari 1 jam aku menunggu di area parkir rumah sakit. Masih ingat dengan jelas tatkala para sopir angkot bercerita tentang misteri di balik desa masa kecilku. Desa itu sudah lama mati, Mas. Banyak warga yang meninggal secara tak wajar. Apalagi desas-desus bahwa ada arwah perempuan penasaran yang selalu muncul di tengah malam. Meresahkan kami sebagai penduduk desa sebelah yang harus lewat jalan utama ini, apalagi hanya ada satu jalan. "Memangnya kalian yakin jika semua warga telah meninggal, Mas?" Sahutku ragu. Bagaimanapun aku harus tahu tentang apa yang terjadi di desaku selama ini. Cukup aneh, terlebih aku melihat tidak ada yang ganjil pada warga lain. Meski hari ini desa terlihat sepi, bahkan terbilang tak ada orang selain yang kujumpai di rumah duka. "Tidak semua, tapi hampir, Mas," ucap kenek angkot. Aku yang belum mempercayainya hanya manggut-manggut. Entah harus ikut percaya atau tidak, tapi aku yakin mataku tak bermasalah. Lamananku buyar, mengingat kondisi Ajeng yang belum sadarkan diri. Perawat bilang tubuh Ajeng terlalu lemah juga terlalu dehidrasi parah. Itu menyebabkan dirinya harus dirawat inap. Aku menyetujui, bagaimanapun keselamatan yang utama. Gawaiku berdering. Aku merogoh saku celanaku. Nomor tak dikenal. Nomor siapa? "Ini..." Aku mencoba menimang ponsel berlogo apel tergigit itu. Senyap. Panggilan telah berhenti, terganti oleh satu pesan singkat. Mataku memicing. Bukankah ini nomor Ajeng? Aku membuka aplikasi tertera pesan di sana yang membuat darahku berdesir. "Kau sudah masuk dalam cerita ini, Lian. Kita lihat, sejauh mana kau bisa berlari." "Deg. Jelas ini bukan Ajeng." Aku menggeser layar menekan tombol berlogo gagang ponsel. Terhubung namun tak diangkat. Berkali-kali sampai ponselku mati sial. Gumamku, "Arah." Aku menoleh ke arah pintu utama. Rumah sakit sudah ramai orang di sana. Aku gegas berlari menghampiri kerumunan. "Ada apa, Bu?" Ucapku menepuk punggung ibu. Bertubuh gempal ibu itu menoleh ke arahku. "Kurang tahu, Dek. Itu perempuan jerit histeris katanya melihat wanita merangkak, kayaknya gangguan jiwa." Ucapan ibu itu, aku langsung menerobos kerumunan, dan betapa terkejutnya aku wanita yang menjerit itu, Ajeng. "Astagfirullah, Ajeng." Aku berlari merengkuh tubuhnya yang meringkuk ketakutan. Ajeng melotot ke arahku. Perawat segera berlari menghampiri keberadaan kami. Salah satu pria berjas putih tersenyum menenangkan. "Permisi, Mas. Biar kami tangani." Aku mengangguk menggeser sedikit tubuh memberi celah untuk dokter membantu Ajeng.
Entah apa namanya, tapi yang jelas, Ajeng tertidur setelah cairan yang disuntikan ke lengannya berhasil. "Ayo bawa pasien," ucap sang dokter. Tubuh Ajeng dibopong menaiki brangkar rumah sakit. Aku mengikuti langkah mereka, hingga sampai di bibir pintu kamar inap Ajeng, aku dihentikan oleh suster. "Tunggu di luar, Mas." Aku mengangguk. "Lian?" Deh. Bulu kudukku meremang, suara lembut menyentuh indera pendengarku. Aku mencari sumber suara dan tepat saat aku menatap lorong di sana, gadis itu menatapku. Gadis misterius. Aku memperhatikan gerakannya, rambut yang tergerai itu tersapu angin. Wajah putih pucatnya terlihat sembab, mungkinkah dia menangis? Tatapan tajamnya menusuk jantungku. Gadis misterius itu kenapa bisa di sini? Aku melambaikan tangan, dan secepat itu gadis misterius mengikuti gerakanku. Aku tersenyum dan dibalas senyum yang sama. "Hey!" Aku berteriak setelah ia menunjuk ke arahku. Bukan, tapi ke belakang tubuhku. Gadis itu berlari pergi. "Puk!" "Lian." Aku menoleh ke belakang, suara wanita yang begitu ku kenal. "Mama." Aku mengulurkan tangan mencium takzim punggung tangan wanita yang begitu berharga bagiku. "Mama kok bisa sampai?" Ucapku terjeda. Mama menarik tubuhku menjauh. "Ma, ada apa? Bukannya tadi Mama di makam?" "Mak." "Bug." Mama melepaskan cekalan tangannya menatap wajahku tajam. "Kita pulang sekarang, Lian." "Tapi, itu Ajeng?" Ucapku terbatas. Baru kali ini melihat kilatan kemarahan di wajah Mama. "Itu bukan urusanmu. Kita pulang, ayo Lian." Mama kembali menarik lenganku. Kini kami berdua berada di lahan parkir. Aku menyaksikan napas Mama tarik turun. Mungkinkah Mama terlalu marah? Tapi untuk apa? "Mak, Lian hanya ingin menolongnya." Ucapku lembut. Mama menepis tanganku saat aku ingin menyentuhnya. "Tak perlu dibahas." Aku tertegun, menatap sekeliling dengan wajah bingung. Naik apa Mamaku sampai ke sini? Aku menoleh ke lantai 2 tepat di balkon yang menghadap langsung ke lahan parkir. Gadis misterius itu menatapku. Aku menelan saliva. Kenapa ia di sana? Ataukah ia dirawat di sini juga? "Ayo Lian, itu angkot sudah sampai." Mama menarik lenganku. Kami berdua memasuki angkot yang terlihat sepi. Mama memilih duduk paling belakang, sedangkan aku memilih dekat pintu. Biarkan Mama melepaskan rasa kesalnya terlebih dahulu. Aku yakin Mama kesal karena aku telat menghampirinya di pemakaman. Untuk Ajeng, aku akan segera kembali setelah kemarahan Mama mereda. Hampir maghrib kami tiba di rumah setelah sedikit liku di jalan. Entah bagaimana caranya kenapa bisa motorku berada di rumah. Sedangkan yang kuingat motor itu tertinggal di rumah Pak De Anto. "Istirahatlah." Mama pergi terlebih dahulu. Aku mengangguk. Pintu depan aku tutup, tak lupa juga jendela. Udara di desaan terasa dingin. Aku melangkah ke dapur berniat menghilangkan rasa haus. Namun terhenti setelah melihat nampan anyaman bambu di atas meja. Apa ini? Aku mendekat memperhatikan setiap isi di dalamnya. Sejak kapan Mamak menyimpan ini semua? Aku dibuat heran. Bagaimana mungkin Mamak menyimpan sesuatu yang Mamak pun tahu ini musyrik? Kembang kantil, ayam bakar, juga menyan. Ini, ada apa Lian? Dek. Aku memutar tubuhku. Mamak sudah berdiri di belakangku. Aku menatap Mamak tanpa berkedip. Kapan Mamak berganti pakaian? Tidak, Mak. Mamak menatap mataku. Aku sedikit gugup. Wajah Mamak tampak kaku, terlebih di sekitar kelopak matanya yang menghitam. Mamak berjalan menghampiriku. Seketika bau daging bakar tercium. Aku sempat menahan nafas. Mamak tak berkedip sekalipun. Aku sedikit menyingkir cepat-cepat meraih gelas dan mengisi penuh dengan air putih. Lirikan mataku tak lepas dari pandangan Mamak. Mamak menunduk mengambil nampan bambu itu memperhatikannya. Aku mendekat, mencoba mencairkan suasana. Apa Mamak lapar? Lirihku. Iya, aku lapar dan sudah lama tak diberi makan. Biar... Gelas kaca yang ku genggam terlepas menyisakan kepingan-kepingan kaca. Aku melotot dengan sempurna setelah Mamak menoleh ke arahku, senyuman itu. Astagfirullah.
Kau bukan mamaku, teriakku. Jelas dia bukan mamaku. Mama tak memiliki lesung pipi seperti wanita yang begitu mirip dengan mamaku ini.